Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Faisal. Selamat sore, Bu. Bagaimana kabarnya Mas Faisal hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah jika Mas Faisal dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena Mas Faisal sudah bersedia pada sore hari ini ikut dalam kegiatan konseling yang Ibu undang. Oke, Mas Faisal. Tadi Mas Faisal mengatakan kalau Mas Faisal baik-baik saja, sehat. Tapi kok kayak ngantuk gitu, Mas Faisal? Oh iya, Bu. Saya memang seperti ngantuk, badan saya itu capek. Soalnya itu saya main game sama teman saya sampai larut malam gitu, Bu. Hmm? Ngantuk? Tadi malam ngegame sampai pagi sama temennya Mas Faisal. Berarti Mas Faisal Iya, nggak tidur? iya, Bu. Ngantuk, capek, lemes, lagi kesel, Bu. Bu, saya boleh bercerita, Bu. Saya itu jengkel sama seseorang gitu loh, Bu. Boleh. Jengkel sama seseorang kalau boleh tahu. Jengkel sama siapa Mas Faisal? Sama ibu saya, soalnya saya itu dimarahin gitu loh, Bu. Oke, nah sebelum masuk ke tahap proses konselingnya, Ibu mau bertanya dulu dengan Mas Faisal. Apakah Mas Faisal pernah mengikuti layanan konseling sebelumnya? Belum pernah, Bu, baru pertama kali ini. Nah, jadi sebelum kita masuk atau kita ngobrol-ngobrol, itu Ibu jelaskan terlebih dahulu deh nggih Mas Faisal, konseling itu sebenarnya apa gitu nggih. Nah, jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang yang ahli seperti konselor. Di sini orang yang ahlinya itu adalah Ibu kepada konseli atau kepada peserta didik atau kepada orang yang bermasalah, yaitu di sini adalah Mas Faisal dengan tujuan kita membahas permasalahan Mas Faisal secara bersama-sama dan mencari solusi secara bersama-sama. Seperti itu nggih Mas Faisal. Apakah Mas Faisal bisa memahami? Baik, Bu, saya mengerti. Oke, nah setelah Mas Faisal memahami apa itu konseling, nanti Ibu harap Mas Faisal ketika bercerita kepada Ibu, silahkan bercerita dengan terbuka. Jadi nggak usah takut, nggak usah malu, nggak usah sungkan, anggap saja Ibu ini seperti temannya Mas Faisal, seperti itu. Jadi jangan takut, nanti apa yang diceritakan oleh Mas Faisal itu akan Ibu ceritakan kepada pihak lain. Karena di sini kita ada sebuah asas yang dinamakan dengan asas kerahasiaan, di mana nanti apa yang kita bicarakan, yang kita bahas di dalam proses konseling ini tidak akan bocor kepada pihak manapun. Begitu nggih Mas Faisal? Iya, Bu. Kemudian Mas Faisal datang kepada Ibu secara sukarela kan ini. Siap, Bu. Jadi nanti ketika Mas Faisal itu memang sudah secara sukarela, nanti Ibu minta tolong seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya. Silakan nanti diisi dulu formulir kesediaan menjadi peserta konseling yang linknya sudah Ibu bagikan di WA-nya Mas Faisal. Ngoten nggih? Bisa, Bu. Jadi hari ini saya dimarahin oleh seluruh guru mapel yang saya diampu itu loh, Bu. Posisi saya itu sedang capek, loyo, ngantuk pula. Saya kan jadi jengkel, Bu, kepada guru-guru. Oh, jadi hari ini Mas Faisal dimarahin oleh seluruh guru mapel yang masuk ke kelasnya Mas Faisal. Gitu nggih Mas Faisal? Iya, Bu, karena sempat tidurnya itu ketika belajar gitu loh, Bu. Dan saya ditanyain itu, saya tidak bisa menjawabnya. Ya Oh, mau gimana lagi toh, Bu. Soalnya saya itu ngantuk berat. Lagian saya itu udah berusaha melek loh, Bu. Aku paksa-paksain gitu, Bu. Masih untung saya ikut ikut kelas gitu loh, Bu. oh, jadi di sini Mas Faisal dimarahin oleh seluruh guru mapel yang masuk ke kelasnya Mas Faisal. Karena di sini Mas Faisal mengikuti pelajaran dalam keadaan yang ngantuk. Seperti itu nggih Mas Faisal? Iya, Ibu, tahu gitu kan mending saya ngantuk mabar sama temen gitu daripada ikut pelajaran membosankan, Bu. Cuma mendengarkan guru menjelaskan itu ngantuk, Ibu. Mending main sama temen mabar gitu toh. Oh,
Jadi menurut Mas Faisal lebih baik skip pelajaran dan mabar sama temennya daripada ikut pelajaran seperti itu. Ya jelas dong Bu, daripada di kelas cuma dimarah-marahin sama guru, mendingan saya main game sama temen toh Bu, bisa dapat uang pula. Bisa dapat uang. Lah, kok bisa, Mas? Iya dong Bu, soalnya kan bisa sering ikut tanding turnamen gitu, lumayan kan Bu uangnya, bisa buat jajan-jajan gitu. Oke, oke. Sebelumnya itu Ibu di sini mau memberikan kontrak kepada Mas Faisal, nggih. Jadi proses konselingnya kita ini hanya akan berlangsung selama 1 jam pelajaran saja atau paling lama itu selama 40 menit, gitu nggih Mas Faisal. Nanti jika permasalahan yang Mas Faisal ceritakan itu belum menemukan solusi, maka akan kita lanjutkan di proses konseling di sesi yang selanjutnya. Ngoten nggih Mas Faisal? Iya Bu, Oke, jadi Ibu ulang lagi. Di sini Mas Faisal ngantuk karena tadi malam mabar dengan temennya sampai pagi seperti itu. Kemudian setelah Mas Faisal berangkat sekolah, Mas Faisal dimarahin sama seluruh guru yang masuk ke kelas karena di situ Mas Faisal ngantuk dan Mas Faisal tidur ketika mengikuti pelajaran. Nah, di sini Mas Faisal juga menganggap lebih baik skip bolos pelajaran kemudian mabar daripada ikut pelajaran. Seperti itu Mas Faisal. iya Ibu. Nah, tadi kan Mas Faisal mengatakan bahwa kalau Mas Faisal mabar itu sering dapat uang. Nah, sering dapat uangnya itu ketika Mas Faisal itu ikut kompetisi seperti itu. Iya, Mas Faisal. Iya Ibu. Nah, biasanya berapa besaran uang yang Mas Faisal dapatkan ketika Mas Faisal itu mabar? Sekali mabar itu biasanya dapat uang berapa, Mas Faisal? Alhamdulillah itu biasanya kalau menang itu dapatnya 5.000 sampai 20.000. Kalau kalah itu ya kehilangan uang yang bisa dipakai buat daftar, biasanya 25 ribuan. Lalu ketika Mas Faisal kalah, konsekuensinya apa, Mas Faisal? Hilang uangnya buat daftar itu loh, buat daftar turnamen itu. Kalau daftar turnamen berapa? Ya sekitar 25 ribuan ya. Loh, kalau menang dapatnya 5.000 sampai 20.000. Kok daftarnya 25.000? Berarti itu kayak judi, Mas. Kalau menang dapat uang, kalau nggak menang berarti nggak dapat apa-apa. Lalu mosok kalau daftar aja 25.000, kalau menang 20.000. Lah berarti kan Mas Faisal rugi. Ya ibu, dipikir-pikir itu rugi, tapi kan itu hobi bu. Hmm, hobi main game gitu ya Mas Faisal. Iya ibu, Biasanya Mas Faisal kalau main game itu berapa lama Mas? Dalam 1 hari itu. biasanya itu saya itu main game itu selama 5 berapa ya? 3 atau 4 jam per hari. Kalau siang loh bu, kalau malam itu sekitar 5 jaman. 5, Paling total 9 jam. 5 jam. Tapi sampai Iya. membuat Mas Faisal nggak bisa tidur. Iya Ibu, saya tidak suka kegiatan ketika bermain game itu diganggu sama seseorang gitu loh Bu. Oke. Jadinya itu rasa emosional saya itu peronta-ronta gitu loh Bu. Oh gitu. Jadi Mas Faisal juga merasa lebih emosional gitu ya Mas Faisal ketika kegiatan main gamenya itu terganggu. Iya Bu. Nah, baiklah Mas Faisal. Nah, kita bisa mencari solusi dari permasalahan Mas Faisal itu secara bersama-sama, nggih. Jika Ibu mau di sini jika Ibu boleh menyimpulkan seperti itu, di sini Mas Faisal itu merasa kesal dengan sikap Bapak, Ibu guru dan Ibu Mas Faisal karena mereka memarahi Mas Faisal kan, karena Mas Faisal itu tidak suka diganggu ketika main game kayak gitu. Nah, di sini Ibu akan membantu Mas Faisal mencari solusi dengan teknik konseling REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan masalah utama yang dialami oleh Mas Faisal. Nah, di sini Ibu izin share screen dulu nggih Mas Faisal. Nggih. Nah, di sini kita akan membedah masalah yang dialami Mas Faisal melalui analisis ABC. Nah, menurut analisis ABC dalam teori REBT,
Itu A-nya itu aktivitas pemicunya itu adalah karena Mas Faisal itu kecanduan game online. Mas Faisal tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran dan sering terlambat ketika berangkat ke sekolah karena terlalu sibuk bermain game online. Nah, dari kasus awal itu, Mas Faisal memiliki sebuah keyakinan atau sebuah pemikiran yang agak tidak masuk akal, di mana Mas Faisal menganggap game online itu adalah segalanya. Nah, sampai di sini kira-kira Mas Faisal paham atau tidak paham? Alhamdulillah paham. Mas Faisal sadar nggak kalau Mas Faisal itu punya permasalahan kecanduan game online dan itu bisa mengganggu kehidupan efektif sehari-harinya Mas Faisal? Ya sadar sih Bu, jika main game itu kan menyenangkan, memberikan penghasilan kan alhamdulillah cukup Bu buat ngegame gitu kan. Nah, tapi apakah Mas Faisal yakin jika game itu bisa memberikan penghasilan yang banyak untuk Mas Faisal? Sedangkan jika menang aja uang yang didapatkan lebih sedikit daripada biaya yang digunakan untuk mendaftar. Bayangkan Mas Faisal cuma dapat 5.000 sampai 20.000, padahal daftarnya itu 25.000. Kalau dipikir-pikir secara logika itu kan kayak nggak masuk akal Mas Faisal. Iya sih, itu kan kompetisi yang saya ikuti kan Bu, hanya kompetisi ecek-ecek itu. Kalau besok kan, kalau insya Allah kalau saya sudah bisa bisa pro player gitu, alhamdulillahnya kan bisa nganu, penghasilannya besar, nasi berjuta-juta gitu Bu. Jadi kompetisi yang lebih bergengsi, biaya pendaftarannya kan tentunya juga akan lebih besar Mas Faisal, nggak cuma 25.000 aja. Iya sih, biayanya lebih besar sih Bu, tapi kan nanti dapat hadiahnya kan lumayan banyak juga Bu. Nanti kalau dapatnya banyak, dibagi ke semua tim. Kan menangnya kan tim, berarti dibagi anggota tim. Terus kalau udah dipotong buat kas, kan sama aja. Dapatnya lebih sedikit daripada biaya pendaftaran yang dikeluarkan. Iya Bu. Coba sekarang Mas Faisal bayangkan wis, jika Mas Faisal itu tidak bisa menghentikan aktivitas bermain game. Apa yang kira-kira akan terjadi Mas Faisal? Betul gitu loh Bu. Nah, tapi ketika nanti Mas Faisal itu kira-kira butuh bantuan atau misalnya pas lagi kena musibah, ban bocor, kehabisan bensin, atau Mas Faisal baru kesusahan, kira-kira yang bisa nolongin Mas Faisal itu teman-teman game Mas Faisal yang di dunia maya itu atau teman-teman dekatnya Mas Faisal? Nggak tahu sih Bu. Ayo, jadi kalau menurutnya Mas Faisal itu menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitar kita itu penting atau tidak? Tapi kan saya sudah lama tidak ngobrol sama mereka Bu. Jadinya kan saya itu merasa canggung gitu loh Bu. Oke, nah jadi itu adalah efek negatif dari game online Mas. Mas Faisal tahu dampak negatif. Apa Mas Faisal akan tetap melanjutkan bermain game online secara terus-menerus? Ya mungkin sih tidak Bu. Kenapa? Ya karena itu sesuatu hal yang membuat kecanduan itu tidak baik kan Bu. Apalagi game online menimbulkan penyakit negatif kalau saya pikir-pikir itu loh Bu. Nah, baiklah Mas Faisal, Ibu sekali-sekali dengan pola pikir Mas Faisal yang seperti ini. Mas Faisal mulai terbuka pola pikirnya, nggih. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberi tugas rumah kepada Mas Faisal untuk berinteraksi dengan Ibu dan teman-teman yang ada di sekitarnya Mas Faisal. Jadi, nanti Ibu kasih PR ke Mas Faisal. Hari ini Ibu kasih PR ke Mas Faisal. Mas Faisal harus belajar ngobrol sama ibunya, belajar ngobrol sama teman-teman yang ada di sekitarnya. Kemudian di sini ketika Mas Faisal itu tahu bahwa kecanduan game online itu tidak baik, Mas Faisal harus mau tidak mau memaksa diri Mas Faisal untuk menjauhi game online. Nah, caranya seperti apa? Caranya Ibu minta setiap hari Mas Faisal itu membaca buku pelajaran minimal 30 menit. Jadi
Coba 30 menit waktunya Mas Faisal itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat seperti membaca buku pelajaran. Gitu nggih Mas Faisal? Siap Bu, akan saya laksanakan insya Allah. Nah, lalu dari obrolan kita ini apa yang bisa Mas Faisal simpulkan? Hayo. Kalau kecanduan game itu membuat kita rugi. Yang Ah, pertama itu ya Bu ya, mm-mm, ketinggalan pembelajaran itu kan pasti. mm-mm, Yang kedua, dimarahin guru dikarenakan kan sering tidur, mm-mm, capek gitu kalau main mm-mm, game, jadinya mm-mm. nggak fokus untuk belajar. Jadi Mas Faisal sudah tahu kan kalau kecanduan game itu memiliki dampak negatif yang sangat banyak sekali untuk Mas Faisal. Tahu kan? Sadar kan? Ah, sadar, Nah, ketika sadar Mas Bu. Faisal sudah sadar, kira-kira apa yang selanjutnya akan Mas Faisal lakukan? Insya Allah ya Bu ya, saya Mm-mm, akan berusaha meninggalkan mm-mm, main game itu sampai larut malam. mm-mm. Terus saya itu harus berusaha untuk mengejar ketertinggalan belajar saya gitu loh Bu. Baik sekali Mas Faisal, Ibu salut dengan Mas Faisal karena Mas Faisal memiliki keinginan untuk berubah. Oke, Mas Faisal. Oke, Ibu salut Iya. sekali. Nah, kemudian eh, Ibu akan memantau perkembangannya Mas Faisal dalam bermain game selama 1 minggu ini. Kemudian nanti minggu depan insya Allah kita akan bertemu lagi mengevaluasi perkembangan dari eh, sikapnya Mas Faisal gitu guys. Jadi kita akan melakukan evaluasi terhadap perilaku kecanduan game yang dialami oleh Mas Faisal. Apakah dengan PR ini sudah bisa mengurangi perilakunya Mas Faisal atau belum? Gitu guys Mas Faisal. Jadi kita ketemu Oke. minggu depan. Nah, terima kasih Mas Faisal sudah mau apa istilahnya sudah mau bercerita dengan Ibu, percaya dengan Ibu. Kemudian Mas Faisal mau terbuka dengan Ibu. Tenang saja, apa yang Mas Faisal ceritakan itu akan menjadi rahasia kita bersama. Seperti itu Mas Faisal. Kemudian terima kasih atas waktunya yang sudah Mas Faisal berikan untuk mengikuti kegiatan konseling pada siang hari ini. Ibu harap pekerjaan rumahnya benar-benar dikerjakan oleh Mas Faisal dan Ibu berharap semoga minggu depan ada perubahan dari sikapnya Mas Faisal. Ibu juga berharap supaya Bapak Ibu guru, ibunya Mas Faisal juga sudah tidak ngomel-ngomel lagi dengan Mas Faisal. Mas Faisal juga sudah bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Gitu ya Mas Faisal. Siap. Untuk mengakhiri kegiatan konseling kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa di dalam hati ya Mas Faisal. Oke. Oke, berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selamat sore, Ibu akhiri. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.